Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA mengenai materi organ gerak manusia. Nah, seperti yang telah kita ketahui, gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Bagaimanakah gerakan yang terjadi pada manusia? Aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan gerak. Mengapa tubuh kita dapat bergerak? Organ apa yang membantu tubuh kita sehingga dapat bergerak? Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang materi pada subbab ini, perlu kalian ketahui konsep gerak yang dimaksud pada subbab ini tidak hanya diartikan sebagai perpindahan tempat saja. Akan tetapi, gerakan dari bagian-bagian tubuh, contohnya pada saat kita menulis, kita tidak berpindah tempat, melainkan bagian tubuh kita yaitu tangan saja yang bergerak. Pada saat kita menulis, kita juga dikatakan sedang bergerak loh. Nah, gerakan tubuh manusia terjadi karena adanya kerjasama antara 3 komponen tubuh, yaitu rangka, sendi, dan otot. Bagaimana fungsi dan peran masing-masing komponen tersebut? Untuk memahaminya, simaklah uraian berikut ini. Sebelumnya, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi sistem rangka pada manusia. Yang keempat, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang kelima, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Dan yang terakhir, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu tentang rangka. Manusia dapat berdiri dan bergerak karena mempunyai rangka. Rangka yang dimiliki oleh manusia terdapat di dalam tubuhnya sehingga disebut rangka dalam atau endoskeleton. Nah, rangka manusia mempunyai berbagai fungsi. Antara lain, yang pertama untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Tempat melekatnya otot untuk menegakkan tubuh serta tempat pembuatan sumsum. Dan yang terakhir, menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Nah, ini adalah garis besar antara rangka manusia yang dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak, di antara lain tulang badan yang berfungsi untuk menopang tubuh secara keseluruhan dan membentuk tubuh, dan tulang anggota gerak yang berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh. Yang pertama kita bahas adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak terdiri atas tulang bagian kepala atau tempurung kepala dan tulang tengkorak bagian muka. Tulang tengkorak bagian kepala berfungsi untuk melindungi otak dan alat-alat pendengaran, serta tulang tengkorak bagian muka melindungi mata, alat pembauan, dan mulut. Tulang-tulang tengkorak mempunyai bentuk pipi saling berhubungan dan membentuk rongga. Perhatikan gambarnya ya nak. Tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala terdiri atas 1 buah tulang dahi, 2 buah tulang ubun-ubun, 1 buah tulang tengkorak belakang, 2 buah tulang baji, 2 buah tulang lapis, 2 buah tulang pelipis. Sementara rahang atas 2 buah tulang rahang bawah, 2 buah tulang rahang pipi dengan lengkupnya, 2 buah tulang langit-langit, 2 buah tulang hidung, 2 buah tulang air mata, dan 1 tulang pangkal lidah. Hubungan antar tulang pada tulang tengkorak bagian kepala merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Demikian juga pada tulang tengkorak bagian muka, kecuali tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah dapat digerakkan sehingga mulut dapat terbuka saat mengunyah makanan dan saat berbicara. Pembahasan yang kedua adalah tentang rangka badan. Nah, rangka badan atau tulang badan berfungsi untuk melindungi organ-organ yang terletak di dalam rongga badan, seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya.
Tulang badan terdiri atas tulang belakang, kemudian tulang dada, tulang rusuk gelang, gelang bahu, dan gelang panggul. Nah, pembahasan pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang terdapat pada bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ-organ lunak di dalam rongga tubuh, menyokong tubuh, dan menjaga kestabilan tubuh. Nah, tulang belakang dibentuk oleh 33 ruas berbentuk tulang pendek. Jika kalian amati, ada bagian yang melengkung pada tulang belakang yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menjaga keseimbangan berat badan dan anggota gerak. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang panggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian, pada tulang dada terdapat pada bagian tengah dada, berbentuk pipi dengan panjang tidak lebih dari 15 cm, dan merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas hulu, badan, dan tajuk pedang. Kemudian ada tulang rusuk. Nah, tulang-tulang rusuk melekat pada tulang belakang dan bagian depannya melekat pada tulang dada. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Tulang rusuk palsu bagian depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Sementara itu, tulang rusuk melayang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung dan bagian depannya melayang. Kemudian ada gelang bahu. Nah, gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang belikat dan 2 buah tulang selangka. Tulang belikat melekat pada tulang rusuk. Tulang ini berbentuk pipi dan membujuk tonjolan yang disebut paruh gagak. Sementara itu, tulang selangka yang melekat pada tulang dada dan terletak di bagian depan, masing-masing menghubungkan gelang bahu kiri dan gelang bahu kanan dengan tulang dada. Kemudian ada gelang panggul. Nah, gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 2 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang rangka anggota gerak atau tulang anggota gerak. Berdasarkan tempatnya, tulang anggota gerak dikelompokkan menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Yang pertama, tulang anggota gerak atas terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 ruas-ruas jari. Nah, tiap jari 3 ruas, kecuali ibu jari 2 ruas. Di antara tulang anggota gerak atas lainnya, tulang lengan atas merupakan tulang yang paling panjang dan paling besar. Kemudian ada tulang anggota gerak bawah, yang terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, dan 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 ruas jari, tiap jari 3 ruas kecuali ibu jari 2 ruas. Di antara tulang anggota gerak bawah lainnya, tulang paha merupakan tulang yang terkuat. Panjang tulang paha pada pria dengan rata-rata tinggi 175 cm adalah 48 cm. Selain itu, tulang paha dapat menyangga atau menahan 30 kali berat badan seseorang. Nah, ini merupakan organ-organ penyusun pada tubuh manusia. Yang pertama, tulang tengkorak memiliki bentuk yang pipih, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang tengkorak bagian kepala berfungsi untuk melindungi otak dan alat-alat pendengaran. Tulang tengkorak bagian muka berfungsi untuk melindungi mata, alat pembauan, dan mulut. Nah, pada tulang badan melindungi organ-organ yang terletak di dalam rongga badan seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Serta tulang belakang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ-organ lunak di dalam rongga tubuh, menyokong tubuh, dan menjaga kestabilan tubuh.
pada tulang dada tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Sedang pada tulang rusuk yang berfungsi sebagai melekat pada tulang belakang dan bagian depannya melekat pada tulang dada. Tulang rusuk sejati melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Tulang rusuk palsu bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Dan yang terakhir, tulang rusuk melayang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung dan bagian depan melayang. Kemudian pada gelang bahu berfungsi sebagai tempat terletaknya pada tulang belikat dan tulang selangka. Tulang belikat ini berbentuk pipi dan mempunyai tonjolan yang disebut paruh gagak. Tulang selangka melekat pada tulang dada dan terletak di bagian depan masing-masing yang menghubungkan gelang bahu kanan dengan tulang dada. Nah, gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang rusuk, 2 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Nah, ini merupakan materi tentang persendian artikulasi. Nah, perlu kalian ketahui ada sendi mati atau sinertrosis yang terdiri atas sumsum tulang, serabut-serabut penghubung tulang. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis yang terdiri atas tulang rawan, serabut-serabut penghubung tulang, serta sumsum tulang. Kemudian pada sendi gerak atau diartrosis, yang pertama ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, persendian adalah bagian dari sistem rangka yang menghubungkan antar tulang, sehingga manusia dapat bergerak. Berdasarkan keleluasaannya, gerakan yang dihasilkan persendian terbagi menjadi sendi mati atau sinertrosis yang merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya. Tidak dapat digerakkan loh, contohnya sendi di antara tulang tengkorak dan wajah. Kemudian sendi gerak atau diartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan bebas ke segala arah. Ujung kedua tulang membentuk rongga sendi yang berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai cairan pelumas. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang masih memungkinkan adanya sedikit gerakan. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Hubungan antar tulang ini terdapat pada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Nah, jenis-jenis sendi. Ada sendi pelana yang ciri-cirinya sendi yang bergerak seperti gerakan pelana kuda, terletak pada ruas jari dan telapak tangan. Kemudian ada sendi putar, yang ciri-cirinya sendi yang dapat bergerak memutar sehingga memungkinkan gerakan menengok ke kiri dan ke kanan, yang terletak di antara ruas pertama, tulang leher, dan tengkorak bahu. Kemudian ada sendi engsel. Ciri-cirinya sendi yang bergerak seperti cara kerja engsel pintu, sehingga tulang dapat berayun ke atas dan ke bawah. Terletak pada sambungan antara lutut dan siku. Dan yang terakhir ada sendi peluru. Ciri-cirinya sendi yang berada pada bahu dan pangkal paha. Lokasinya lengan dan pada tungkai. Kemudian ada otot. Otot adalah jaringan penggerak yang dapat bergerak pada bagian tubuh. Otot mampu menggerakkan tulang, sehingga disebut alat gerak aktif. Pergerakan tersebut dapat dihasilkan karena adanya kontraksi sel-sel otot. Nah, cara kerja otot yang pertama ada otot sinergis, yaitu 2 otot yang bekerja bersamaan. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Ada otot antagonis, yaitu 2 otot yang bekerja berlawanan, misalnya otot bisep dan trisep, ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Nah, kemampuan otot yang pertama adalah kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Kemudian ada ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berrelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang terakhir ada elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Nah, otot yang kembali ke ukuran semula disebut sebagai dalam keadaan relaksasi. Perhatikan baik-baik otot polos yang terdiri atas sitoplasma dan inti sel. Kemudian ada otot lurik
yang terdiri atas inti sel, sitoplasma bergaris, batas antar sel, cabang yang menghubungkan antar sel. Perhatikan juga otot jantung. Ada inti sel, sitoplasma bergaris, batas antar sel tidak jelas. Nah, perbedaannya kita bisa lihat berdasarkan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Dari bentuk selnya saja, otot polos berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Nah, pada otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Pada otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Sedangkan dari inti selnya berbeda, yaitu pada otot polos memiliki inti sel yang satu terletak di tengah. Pada otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Pada otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Nah, perbedaan yang ketiga ada sitoplasma. Pada otot polos, sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Pada otot jantung, sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Pada otot lurik, sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot polos bekerja secara involunter di luar kehendak. Sedangkan pada otot jantung bekerja secara involunter di luar kehendak juga. Nah, pada otot lurik bekerja secara volunter atau sesuai kehendak. Nah, yang kelima, kecepatan kontraksi. Pada otot polos, kontraksi bersifat lambat. Pada otot jantung, kontraksi bersifat kuat dan berirama. Pada otot lurik, kontraksi bersifat cepat. Nah, perbedaan keenam, kemampuan kontraksi. Pada otot polos, mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Pada otot jantung, mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah juga. Sedangkan pada otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Nah, perbedaan yang terakhir terletak pada letaknya. Pada otot polos, dinding penyusun organ-organ dalam. Pada otot jantung terletak pada jantung. Pada otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Yang pertama, kalian harus berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Nah, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Yang kelima, melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Dan yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, demikian pemaparan tentang materi sistem gerak pada manusia. Dinantikan ya video pembelajaran online lainnya. Kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Happy reading my children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.